yang bertanggung jawab atas pengambilan sampel. Dalam percakapan itu, ia menemukan masalah. Saat itu dokter, karena pasien banyak, meminta polisi kembali nanti untuk mengambil sampel. Setelah polisi pergi, dokter mengambil sendiri satu tabung darah tanpa pengawasan, memberikannya ke perawat untuk diberi label, lalu diserahkan ke polisi di mobil. Kepala polisi menyadari dokter bisa saja menggunakan darah orang lain. Ia pun mendatangi dokter dan meminta pengambilan darah diulang di bawah pengawasannya. Tak disangka, dokter langsung setuju. Di depan kepala polisi, dokter membiarkan perawat mengambil sampel darah. Polisi kembali memeriksa sampel itu di laboratorium, tapi hasilnya tetap tidak cocok. Sampai sini, kepala polisi yakin Ana hanya mengada-ada, lalu memperingatkannya agar tidak mencemarkan nama baik dokter. Namun Ana membantah tuduhan itu. Jika semua ini ilusi, bagaimana dengan cairan tubuh di celana dalamnya? Tapi kepala polisi tidak peduli. Ana hanya bisa meninggalkan kantor polisi dengan kecewa. Lebih buruk lagi, penduduk kota kecil itu menganggap dia berniat buruk pada dokter. Karena itu, semua orang menatapnya dengan jijik, bahkan supermarket menolak menjual barang kepadanya. Ana terpaksa pergi dengan perasaan tak berdaya, mengurung diri di kamar gelap, menyiksa diri hari demi hari. Akhirnya, ayahnya tak tahan dan membawanya pindah dari kota kecil itu. Di lingkungan baru, Ana ingin melupakan masa lalu, tapi bayangan di kepalanya terus menghantunginya. Ia yakin malam itu ia dilecehkan dokter, tapi keluarganya menganggap ia delusi, jadi mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Setelah lama dirawat, ia sembuh dan keluar, tapi keluarganya tetap tidak percaya. Kakak laki-lakinya bahkan mengejeknya, karena ini bukan pertama kalinya terjadi padanya. Meski dokter itu benar-benar melecehkannya, menurut mereka, Ana tidak akan dirugikan. Ucapan ini sangat melukai Ana, sehingga ia bertekad membuktikan dirinya tak bersalah. Ia kembali ke kantor polisi, meminta kasusnya dibuka lagi. Namun polisi dengan tidak sabar memberitahu kasus itu sudah ditutup, kecuali ia bisa memberi bukti baru. Untuk membalikan keadaan, Ana menyewa detektif swasta, berusaha mencari bukti kejahatan dokter itu. Analisis detektif menyimpulkan kemungkinan dokter itu memanipulasi sampel darah, jadi mereka perlu sampel rambut atau air liurnya. Mereka akan melakukan tes DNA ulang. Detektif juga menduga ada korban lain. Atas saran detektif, Ana meminta sahabatnya yang bekerja di rumah sakit diam-diam menyelidiki pasien wanita yang pernah menginap semalam di ruang praktik dokter itu, dan setelahnya tidak pernah lagi menemui Ana. Tak lama, sahabatnya menemukan hasilnya. Ada 8 wanita sesuai kriteria itu. Berdasarkan daftar itu, Ana mendatangi mereka satu persatu, berharap mereka mau tampil bersama untuk mengungkap kejahatan dokter. Namun, demi menjaga reputasi, mereka semua menolak Ana di depan pintu. Sementara itu detektif mendekati dokter dengan berpura-pura sebagai pasien. Saat hendak pergi, ia meminta dokter membantu menyegel rekam medis agar bisa mengambil sampel air liur dokter. Namun, malam harinya, detektif menemui Ana dan membawa kabar buruk. Air liur dokter tercampur lem, sehingga mereka tidak bisa mengekstrak DNA yang valid. Ana tidak putus asa. Memanfaatkan gelap, mereka membongkar pintu mobil dokter. Ana menggeledah mobil dan akhirnya menemukan lipstik dokter. Saat bersiap pergi, ia tanpa sengaja menekan klakson. Meski mereka segera melarikan diri, kejadian ini membuat dokter waspada saat pulang. Dengan tergesa, ia memanjat tangga, mengambil kotak misterius dari atas lemari, lalu mulai menelepon dengan ekspresi serius. Sementara itu, detektif meminta seseorang memeriksa